Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapu Anwar. Saya mahasiswa Teknik Elektro Universitas Nusa Putra semester 5, di mana pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah Robotika dan Sistem Intelligence, di mana tugas ini yaitu berbentuk laporan. Ada beberapa pilihan yang akan kita pilih. Untuk robotika dan sistem intelijen ini 3 SKS pembelajarannya. Lalu untuk tujuan pembelajarannya itu kita ini harus mengidentifikasikan, merumuskan, meneliti studi literatur, dan dapat menganalisa masalah teknik untuk mencapai kesimpulan yang dibuktikan. Lalu tujuan mata kuliah ini kita ini harus mencapai tujuan dari mata kuliah ini, yaitu learning outcome. Ada 4 learning outcome di mata kuliah robotika ini. Untuk learning outcome pertama yaitu mampu menerapkan pengetahuan komputasi yang diperlukan untuk menganalisa dan merancang device atau sistem yang kompleks, skema rangkaian hardware robotika, sistem intelijen, dan sistem robotika. Lalu untuk learning outcome yang kedua ini mampu menerapkan setidaknya satu bidang pengetahuan deep knowledge teknik elektro pada setiap prinsip servo, motor servo, visual servoing, image processing. Untuk learning outcome yang ketiga yaitu mampu mendesain dan melaksanakan eksperimen lab dalam embedded system untuk robotik. Untuk learning outcome keempat, memahami kebutuhan akan pembelajaran sepanjang hayat, termasuk akses terhadap pengetahuan terkait isu-isu kontemporer yang relevan pada aplikasi robot mobile beroda, berkaki, humanoid, dan juga aerial. Analisis dan modeling menggunakan software bantuan yaitu Matlet dan VREP Pro. Nah, untuk perancangan alatnya dan desainnya ini ada beberapa contoh, yaitu untuk misalkan untuk daily living yaitu ada accelerometer, untuk tekanan darah, blood pressure, alatnya salah satunya yaitu PPG ECG. Untuk di smart home, penerapan di smart home contohnya yaitu metering IoT. Untuk di smart energy yaitu ada PLTS, PLTA. Untuk di bidang smart farming ada penetas telur burung. Lanjut ke laporan tugas pembelajaran di sesi 1 ini tentang robotika, tentang dasar robotika dan sistem intelijen. Pertama untuk interface microcontroller dan robotika. Sini ada beberapa gambar robotika dan ada microcontroller. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa robotika ini menggunakan sistem microcontroller. Jadi dalam robotika ini akan dipelajari microcontroller. Nah, untuk elektronika ini ada beberapa bagian, yaitu ada microcontroller, ada interface, digital, analog, dan sensor. Sama untuk dasar microcontroller, kita harus mengetahui dulu apa definisi dari microcontroller. Microcontroller ini yaitu chip teknologi terkini yang mampu melaksanakan tugas-tugas kontrol sistem, karena di dalamnya umumnya mencakup CPU, RAM, ROM, EEPROM, I/O, dan timer. Sehingga dimungkinkan membangun aplikasi single chip. Arti dari single chip ini yaitu aplikasi yang hanya menggunakan satu buah chip. Nah, kelebihan aplikasi berbasis microcontroller ini yaitu lebih cerdas dan murah. Untuk bagian dari microcontroller ini terdiri dari port I/O untuk receiver dan transmitter data. Ini mempunyai umumnya 8 bit port serial. Lalu komponen kedua yaitu ada port sumber detak. Selanjutnya ada port serial, ada channel EDC, dan pin sumber detak. Ini gambar dari microcontroller. Ada 40 kaki I/O,
Sini kita baca salah satunya untuk memastikan, untuk mengetahui fungsi dari masing-masing pin atau kaki. Selanjutnya untuk aplikasi microcontroller, aplikasinya ini banyak digunakan dalam berbagai bidang, terutama yaitu robotika. Lalu untuk home remote system ada untuk kontrol industri, ada kontrol alat over SMS, ada antarmuka VC. Untuk kelebihannya, kenapa kita harus memilih microcontroller? Karena ketersediaan IC dan programmer ini cukup banyak di Indonesia. Lalu untuk harganya juga cukup murah. Eh, Lalu banyaknya pengguna di lingkungan. Tadi sudah dijelaskan untuk tersediaannya. Selanjutnya adalah mendukung ADC, yaitu Analog Digital Converter, yaitu pengubah analog ke digital dan fitur-fitur lainnya. Untuk bahasa pemrogramannya juga bahasa C, Basic. Ini salah satu contoh rangkaian ADC, Analog Digital Converter, menggunakan microcontroller. Selanjutnya untuk robotika, definisi robot menurut American Heritage Dictionary, yaitu perangkat mekanis yang terkadang menyerupai manusia dan mampu melaksanakan berbagai tugas manusia yang seringkali rumit atas perintah atau dengan diprogram terlebih dahulu. Definisi kedua yaitu mesin atau perangkat yang beroperasi secara otomatis menggunakan remote control. Untuk bidang robotik ini ada robot design dan robot application. Untuk robot design ini ada kinematik, gerak, dinamik, kontrol, mekanik design, electrical system. Untuk application-nya yaitu ada selection, programming, dan operation. Ini adalah desain robot sederhana yang dapat kita lihat di bagian ini, yaitu ada catu daya 5-12 volt, ada 2 buah driver. Driver ini untuk motor DC kanan kiri dan juga digerakkannya triggernya oleh sensor. Sensor kanan untuk menggerakkan motor DC sebelah kanan, sensor kiri untuk menggerakkan motor DC sebelah kiri. Nah, si driver ini adalah sebuah op-amp dengan penguat. Nah, desain robot selanjutnya itu ada satu buah chip microcontroller. Ini ada tipenya. Lalu ada triggernya berupa sensor, ada sensor api, cahaya, suara, dan jarak. Dan juga ini bisa mempunyai vision, yaitu ditambah satu buah kamera. Lalu ada wireless untuk koneksi jarak jauh. Untuk penggeraknya ada servo driver, motornya motor DC dan stepper. Untuk powernya menggunakan catu daya 5-24 volt. Ini dengan arusnya yaitu 5 ampere minimalnya. Nah, ini salah satu penerapan contoh pembuatan rancangan sistem robot menggunakan sebuah microcontroller. Nah, dan ini adalah sebuah program yang dimasukkan ke dalam microcontroller ini. Nah, ini untuk softwarenya, ada device-nya yaitu menggunakan SP software, kemudian mengisi memori microcontroller. Jadi si microcontroller ini diberikan instruksi agar sesuai dengan yang kita inginkan dalam perancangannya. Ini ada mengisi dengan file hex. Jadi filenya itu berbentuk hex ya. Untuk interface-nya ada code serial dan parallel. Di sini ada salah satu contoh programnya. Nah, untuk penerapan pada industri ini, robotika ini sangatlah banyak di industri, khususnya di dalam industri pengontrol mesin foto, ada pemanas tunggu, ada pengontrol gerak robot, ada pengontrol mesin bordir, dan pengontrol utama, ada digital, dan lain-lain. Ini salah satu contoh penggunaan robotika di industri, yaitu ada mesin auto drill. Jadi ini sudah otomatis menggunakan sensor untuk menggerakkan si conveyor. Lalu ada mesin mixing. Sini ada via solenoid, ada mix motor yang sebagai penggeraknya digerakkan oleh
ini portnya ada 13, 14 menggunakan cordless servo switch. Jadi ini otomatis sesuai dengan cordless yang di setting. Untuk solenoid ini sebagai penutup dan pembuka otomatis. Untuk drain ya, ini solenoid untuk drain, ini solenoid untuk pengisian. Pengisian ini masuk ke P13. Untuk drain yaitu P15. Untuk P14 masuk ke relay. Dari relay ini digerakkan NONC-nya sebagai kontak buka tutup untuk menggerakkan mix motor. Di P2 ini ke plotless level switch, yaitu sensornya atau triggernya. Selanjutnya ada beberapa jenis robot yang kita ketahui, yaitu ada mobile robot. Gambarnya seperti ini. Ada robot berkaki, ada dynamic robot, ada arm robot yang lagi ramai, robot lengan. Nah, untuk sensor-sensor pada robot ini ada dua bagian, ada sensor internal dan eksternal. Untuk internal ada sensor posisi, kecepatan, dan percepatan. Untuk sensor eksternal ini ada sensor sentuh, berbasis sentuhan, limit switch, ada sensor torsi atau gaya, ada proximity, ada sensor jarak, sonar, PSD, ada sensor vision, kamera, dan sensor gyro, kompas digital, detektor api. Nah, ini gambar-gambar dari sensor. Sensor thermal, sensor panas, sensor kompas. Lalu ada CMU cam, kamera, ini vision. Ada ring finder, sensor jarak. Ada UV tone detector, ini sensor pendeteksi api. Ada fotoreflektor, ini sebagai sensor cahaya. Ini ada sensor jarak, SAP-GP2D12. Lalu ada sensor kelembaban untuk mengukur kelembaban. Nah, untuk jenis robot yang lainnya ada robot for human. Ini robot perpaduan robot dengan manusia atau penerapan robot dalam tubuh manusia. Selanjutnya dalam robotika ini kita harus mengenal adanya networking dan wireless karena zaman sekarang ini sudah berbasis wireless tanpa kabel. Nah, untuk komponennya ada Ethernet, adapter IGSR, ini gambarnya, lalu ada GSM modul dan juga ada wireless. Ini salah satu contoh rangkaian SMS remote control GSM Ericsson. Nah, untuk konsep penting dalam pemrograman robot cerdas ini yaitu kita harus mengetahui dan menguasai artificial intelligence, algoritma genetik, dan neural network. Untuk perangkat minimal belajar mikrokontroler ini kita harus mempunyai beberapa kit. Ada kit sistem minimum mikrokontroler, kabel ISP, ada softwarenya juga, dan beberapa buku mikrokontroler serta komponen pendukung dalam praktikum. Nah, untuk topik-topik riset atau bisnis yang berkaitan dengan robotika ini, ada beberapa contoh yang kita ketahui, yaitu ada pengembangan robot pemilik barang, contohnya ada perancangan robot berkaki, ada perancangan running text berbasis microcontroller, ada perancangan home remote system, kontrol alat berbasis SMS, ada pengembangan kursi roda elektronik, ada pengembangan lengan dan kaki elektronik, ada home remote system berbasis TCP/IP, ada sistem akuisisi data wireless berbasis AVR, ada pengembangan robot, pemain catur, dan pengembangan humanoid robot, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian dari saya untuk presentasi kali ini di tugas pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.